Fitnah Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahhab bagian 3. Baca kitab yuk. Wa tawassala bidzalika ila takfiril mu'minina. Dan karena kesesatan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai-sampai ia mengkafirkan banyak sekali orang-orang yang beriman. Faza'ama anna ziyarata qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tawassula bihi wa bil anbiya'i wal awliya'i was salihina wa ziyarati kuburihim syirkun. Wa ziyarata kuburihim syirkun. Dan ia mempunyai anggapan bahwasanya berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi yang lain, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, dan berziarah ke kuburan mereka, ini bagian daripada kesyirikan. Wa anna nida'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda tawassuli bihi syirkun. Dan sesungguhnya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan tawassul itu syirik. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seseorang ulama spesialis mensyirikkan orang lain. Membaca maulid dianggap syirik, tiba dianggap syirik. Baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, syirik. Ya Rasulullah salamun alik, syirik. Jadi semua sesuatu yang tidak dilakukan langsung kepada Allah bagi Muhammad bin Abdul Wahhab itu syirik. Padahal itu semua sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara luas dari masa ke masa. Wa kadza nida'u ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i was salihin 'inda tawassuli bihim syirkun. Begitu pula memanggil selain Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain dan para wali dan orang-orang soleh ketika tawassul juga dianggap syirik. Jadi seperti lantunan ibadallah aghithuna li ajalillah, itu syirik, kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa anna man asnada syai'an li ghairillahi, dan sesungguhnya orang yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, walau ala sabilil majazil aqli, walaupun atas jalan majaz atau perumpamaan, majaz akli, yakunu musyrikan, maka juga dianggap syirik. Nahwi nafa'ani hadad dawa'u, seperti ucapan telah memberikan manfaat kepada saya, hadad dawa'u, obat ini. Obat ini telah memberikan manfaat kepada saya. Ya bagi bagi Muhammad bin Abdul Wahhab dan kawan-kawan itu juga dianggap syirik. Dikit-dikit syirik. Wa hadzal waliyyu al-fulani 'inda tawassuli bihi fi syai'in. Dan juga seperti mengucapkan wali tertentu ketika tawassul, itu juga dianggap syirik. Misalnya, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani kabulkan hajat-hajat saya. Dengan kemuliaan guru sekumpul misalnya, limpahkan rezeki saya, maafkan dosa-dosa saya. Bagi orang-orang Wahabi, bagi Muhammad bin Abdul Wahhab, itu juga dianggap syirik. Naudzubillah. Padahal hal tersebut bukan sesuatu yang menyebabkan syirik. Wa tamassaka bi adillatin la tantajulahu syai'an mim maramihi. Dan ia, Muhammad bin Abdul Wahhab, berpegang teguh dengan dalil-dalil yang sebenarnya tidak nyambung. Dalilnya buat apa, ditujukannya kepada siapa. Misalnya dalilnya untuk orang kafir, tapi ditujukannya kepada orang Islam. Akhirnya gak nyambung. Dia sembung, beli golok, gak nyambung.
Wa ata bi'ibaratin mazuratin, dan ia mendatangkan ibarat-ibarat yang menyimpang. Zarafaha, yang ia bagus-baguskan. Wala bisa biha alal awami hatta tabauhu, dan ia pakai dalil-dalil yang menyimpang tersebut untuk mendoktrin orang-orang awam, orang-orang yang enggak tahu agama, didoktrin dengan doktrin syirik tersebut. Hatta tabauhu, sehingga banyak yang mengikutinya. Wa allafa lahum fi dzalika rasailu rasailun hatta taqadu kufra aktsari ahli tauhidi. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini mengarang, karangannya ditujukan kepada orang awam, beberapa kitab-kitab kecil, sehingga banyak orang-orang awam mengkafirkan banyak sekali orang-orang ahli tauhid. Orang-orang ahli tauhid. Bagaimana? Kitab ini dilanjut atau cukup di sini? Kalau mau dilanjut, nanti pembahasan selanjutnya kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Sa'ud. Lanjut atau tidak? Silahkan komentar. Jangan lupa di follow.